Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam program ini kami mempelajari semua kitab dalam Alkitab, dimulai dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Dalam mempelajari perjanjian lama, kita telah sampai dalam kitab Yesaya, kitab nubuatan yang pertama, dan kita telah mencapai pasalnya yang ke-14. Kita telah selesai mempelajari pasal 13 di episode yang sebelumnya, dan kita mengetahui tentang penghakiman Tuhan atas Babel dalam pasal ini. Kita belajar bahwa Babel secara historis adalah bangsa yang melecehkan umat Tuhan dan adalah suatu keharusan bahwa Tuhan menghakimi bangsa ini setelah mereka melaksanakan ketetapan Tuhan dan penghakimannya atas umatnya. Tapi Babel secara spiritual mewakili agama di masa depan, agama secara umum yang mengalihkan perhatian manusia dari Tuhan, agama yang independen dari Tuhan setelah gereja ditangkap. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Selamat datang, Saudara Ayat. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan segera mulai pembelajaran setelah rehat. Berjumpa kembali, Saudara Yosef. Terima kasih. Kami selalu merasa terhormat atas kehadiran Anda. Terima kasih. Tuhan berkati Anda. Saudara Yosef, kita telah mencapai pasal 14 dari kitab nubuatan Yesaya, dan kami perlu penjelasan tentang subjek dari pasal ini. Sebenarnya ada 3 mata pelajaran, bukan 1. Bagian utamanya berbicara tentang Raja Babilonia yang mengejek Raja Babel. Namun setelahnya, kita akan baca kata-kata mengenai Asyur. Apakah di masa lalu atau lebih di masa depan. Dan akhir pasal ini berbicara tentang penghakiman Tuhan atas Filistin. Jadi ada 3 mata pelajaran. Ya. Mata pelajaran pertama terhadap kerajaan Babel, lalu Asyur, Ya. lalu penghakiman Tuhan atas Filistia. Ya, Saya akan baca beberapa ayat, kemudian kembali untuk bertanya. Pasal 14, sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka, maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya, lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka dan akan berkuasa atas para penindas mereka. Tentang perhentian Israel, manakah yang dibicarakan dalam ayat ini? masa depan yang belum terjadi. Di hari terakhir, setelah mereka melewati masa kesusahan besar dan Tuhan menampakkan diri dalam kemuliaan dan keperkasaan. Dia akan menyelamatkan mereka dari musuh-musuh mereka yang akan kita lihat di sisa pasal ini. Dan mereka akan melantunkan kata-kata ini dalam ayat 3. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang akan dipaksakan kepadamu. Maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel. Merujuk pada para pendatang yang akan bergabung dengan negara yang kembali. Siapakah para pendatang ini? Bahkan di hari kejayaan bangsa ini, banyak negara atau izinkan saya mengatakan semua bangsa akan bergantung pada mereka dan Tuhan mereka. Jadi ini berbicara mengenai masa depan. Jadi bangsa yang kembali di masa depan tidak akan kembali sendirian, tetapi negara lain yang mau menerima Kristus melalui Injil Kerajaan akan kembali bersamanya. Dia akan menjadi berkat bagi seluruh bumi. Hal yang seharusnya terjadi sepanjang sejarah panjangnya dan tidak terjadi akan terjadi di masa depan di bawah kerajaan Mesias. Oke,
Ayat 3 mengatakan, ketika Tuhan telah memberimu rehat dari rasa sakitmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu, maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Tuhan telah mematahkan tongkat orang-orang fasik, gada orang-orang yang memerintah, yang memukul bangsa-bangsa dengan gemas, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya, yang menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murka dengan tiada henti-hentinya. Sampai ayat 6, saya perlu tahu siapa Raja Babel yang dimaksud dalam ayat-ayat ini. Pada pasal sebelumnya, pasal 13, kita melihat bagaimana Babilonia dihancurkan oleh bangsa Midian. Dan kita tahu bahwa setelah dihancurkan tidak akan pernah ada penghuninya, tidak pula akan didiami turun-temurun. Pokok bahasanya sudah selesai. Beberapa orang berpikir bahwa Babilonia akan dibangun kembali di masa depan untuk melengkapi nubuatan ini di pasal 14. Tapi ini bertentangan dengan apa yang tertulis di pasal 13. Jadi bagaimana kita menjelaskan perkataan tentang penghakiman Raja Babel yang ada di pasal 14? Faktanya Raja Babilonia di sini bukan dalam pribadi Nebukadnezar atau Belsyazar, tetapi sebagai yang mewakili zaman bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dia adalah kepala dari emas pada permulaan zaman bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan di sini dia mewakili akhir zaman bangsa-bangsa bukan Yahudi, di mana binatang yang akan menang atas kekaisaran Romawi itu akan hidup kembali. Ini adalah kerajaan keempat. Ini adalah kerajaan keempat. Tetapi saat kita sampai ayat dari yang ke-12 sampai yang ke-15, kita akan menemukan bahwa dia melangkah lebih jauh juga kepada setan yang digambarkan dalam pribadi Raja Babel. Jadi Raja Babel dari ayat yang ketiga dan seterusnya melambangkan pribadi manusia yang di tempat lain disebut binatang yang akan menjadi pemimpin kerajaan Romawi yang akan dihidupkan kembali setelah gereja diangkat. Namun di ayat yang ke-12 sampai 15 kita melihat nasib setan yang pamer melawan Tuhan. Anda katakan bahwa dari ayat 12 dia berbicara tentang setan yang bekerja di belakang Raja Babel. Ya, Apa ungkapan yang menunjukkan kepada kita bahwa setanlah yang dimaksud dalam ayat-ayat ini? oke. Bagaimana kita bisa tahu? Faktanya ada 2 pasal dalam firman Tuhan. Yeskiel 28 berbicara tentang Raja Tirus. Tetapi faktanya kata-kata yang muncul di Yeskiel 28 tidak bisa diartikan Raja Tirus. Karena dia berkata, engkau tak bercela dalam tingkah lakumu, sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Adakah manusia yang tidak bercela sejak ia diciptakan? Dia juga mengatakan tentang dia, di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan, di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Apakah ini berlaku untuk Raja Tirus yang sebenarnya? Tentu tidak. Tentu tidak. Tapi itulah yang dia bicarakan. Asal muasal kerup penjaga Hindu Rapi ini yang dahulunya adalah sebelumnya dalam bentuk ini. Tetapi setelah itu dia terjatuh dan menjadi setan. Di sini dia berbicara tentang alasan kejatuhannya. Demikian katanya dalam ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Lalu dia menceritakan kepada kita dosa setan yang kita pahami di 1 Timotius 3 bahwa kesombongan dan kebanggaan adalah dosa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Inilah dosa yang dilakukan setan. Dan kemungkinan besar akibat dari kejatuhannya adalah kehancuran bumi yang kita baca di kitab Kejadian pasal 1 ayat 2. Mohon beritahu kami perbedaan antara kejatuhan ini. Setan yang telah jatuh, dia yang tinggi karena sombong, dan yang di Filipi 2 ayat 6 yang walaupun dalam rupa Allah, telah mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, dan taat sampai mati. Nyatanya perbandingan yang Anda bicarakan antara Yesaya 14 dan Filipi 2 mengingatkan kita dengan apa yang Kristus katakan lebih dari 1 kali. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Di sini kita menemukan setan sebelum ciptaan manusia. Bangga dan ingin menjadi seperti Tuhan, tapi hasilnya adalah tapi kamu dijatuhkan. Artinya kamu ingin naik tapi kamu turun. Kamu ingin meninggikan dirimu sendiri tapi kamu telah direndahkan. Namun ada tokoh lain, tokoh yang paling menakjubkan, Tuhan Yesus Kristus. Yang memulai dari menjadi Tuhan yang walaupun dalam rupa Allah dengan status ini dia tidak dapat meninggikan dirinya karena dia sudah berada di posisi tertinggi.
tetapi dia menerima untuk mengosongkan dirinya. Dan didapati dalam wujud manusia dia merendahkan diri. Jadi sebagai Tuhan dia mengosongkan dirinya sendiri. Dan sebagai manusia dia merendahkan dirinya. Karena itu Tuhan sangat meninggikan dia dan menganugerahkan padanya nama di atas segala nama. Jadi perbedaannya sangat besar. Kontrasnya sangat mencolok. Antara setan yang ingin meninggikan dirinya seperti yang maha tinggi dan Kristus yang ada dalam wujud Tuhan mengosongkan dirinya sendiri mengambil wujud seorang pelayan. Jadi pendekatan Tuhan adalah kerendahan hati seperti yang muncul dalam Kristus dan pendekatan setan adalah kesombongan karena kesombongan adalah penyebab jatuhnya setan. Benar. Dalam kata-kata Anda tentang Raja Babel, Anda bicara tentang dia secara historis. Lalu Anda berbicara tentang setan yang bekerja di belakangnya. Dan Anda sebutkan bahwa dia adalah lambang binatang yang ada di akhir zaman setelah pengangkatan gereja. Mohon jelaskan pada kami tentang beberapa atribut binatang itu seperti yang juga muncul dalam kata-kata tentang setan di sini. Atribut seperti kesombongan, kebanggaan, dan pamer ketika kita membaca di Wahyu pasal yang ke-13. Anda akan mendapati bahwa dia mengagung-agungkan dirinya terhadap setiap dewa atau objek pemujaan. Dosa yang sama yang dilakukan setan akan dilakukan oleh dua alat yang akan digunakan oleh setan di masa yang akan datang setelah pengangkatan gereja, binatang buas, dan nabi palsu. Misalnya, dikatakan tentang nabi palsu, raja itu akan berbuat sekehendak hati. Dia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Dan kata-kata yang sama dikatakan mengenai binatang itu dalam Wahyu 13 ketika dia mengatakan bahwa setelah dia menerima tahta dan kekuasaannya, Alkitab berkata, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Lalu berkata, seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Tentu ketika berbicara tentang binatang itu, kita berbicara tentang seorang tokoh politik. Pemimpin politik yang akan muncul di lokasi kejadian setelah pengangkatan gereja dari bumi. Ya, lokasinya akan ada di Eropa yang akan hidup kembali. Dan Alkitab menggambarkan dia sebagai seekor binatang keluar dari dalam laut, artinya Eropa. Ya, Eropa. Bukan Yahudi, benar. Oke. Sekarang jika Anda berkenan, kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Kami mendengar bahwa setan adalah kerub, penjaga yang diurapi, dan memang demikian, materai kesempurnaan dan sempurna dalam keindahan. Berdiam di hadirat Tuhan dalam terang yang tidak dapat didekati. Dari manakah dosa dan kejahatan sampai kepadanya? Lalu apakah dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan? Sebuah pertanyaan penting, Saudara Yosef. Mohon penjelasan Anda. Ada yang berkata Tuhan menciptakan setan dan dia menciptakan dirinya sendiri. Artinya Tuhan menciptakannya tetapi bukan sebagai setan. Lihatlah apa yang Yeskiel 28 katakan. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Jadi Tuhan menciptakannya sampai terdapat kecurangan padamu. Dan juga dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga. Mengatakan barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Dia telah berbuat dosa dari awal kejatuhannya. Allah menciptakan dosa dalam dirinya. Faktanya seperti yang kita katakan ini perbuatan sendiri. Yang menciptakan dosa dalam dirinya seperti yang kita pahami dari Yeskiel 28 adalah kesombongan. Karena ia memang begitu sempurna dalam keindahan dan penuh kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan ini menipunya dan saya pikir kita memiliki gambaran di dalam Alkitab yang membantu kita memahami hal ini. Absalom sangat tampan dan dia dibedakan dengan rambut panjangnya yang dipotong setahun sekali. Tapi keindahan ini menjadi perangkap bagi Absalom. Kita juga mempunyai Firaun Raja Mesir yang merupakan simbol setan. Tuhan berkata kepada Firaun, akan tapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memberikan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Artinya Allah tidak berdaya baik terhadap Firaun maupun terhadap setan, tapi dia mengizinkan kehadiran setan demi tujuannya untuk mengungkapkan rahmat, kebijaksanaan, kekuatan, belas kasihan, dan kebenarannya. Karena hal-hal ini tidak akan muncul kecuali pada latar belakang gelap, yaitu keberadaan setan. Maka Allah izinkan adanya setan karena hikmat yang ada dalam pikirannya.
Namun melalui keberadaannya, kita bisa mengetahui sesuatu tentang kasih Tuhan, kebenaran Tuhan, dan kekudusan Tuhan. Hal-hal yang tidak dapat terungkap kecuali dengan adanya setan. Izinkan saya menambahkan, jika kita mengatakan bahwa dosa adalah kemerdekaan dari Tuhan, maka kemandirian dari Tuhan adalah prinsip yang ada. Hmm. Prinsip ini masuk ke dalam malaikat ini atau penghulu malaikat ini, lalu dia berubah menjadi setan. Dan prinsip yang sama datang ke dalam Adam yang tidak bersalah di taman, jadi dia menjelma menjadi orang yang terjatuh, makhluk yang terjatuh. Lalu jika kita bertanya mengapa setan bisa jatuh, ia terjatuh karena prinsip kemerdekaan dari Tuhan yang ada di alam semesta ini yang merupakan dosa, datang ke dalam dirinya, lalu dia berubah dari malaikat menjadi setan dan datang juga ke dalam Adam yang tak bersalah. Jadi dia berubah menjadi orang yang telah jatuh. Dengan satu perbedaan, yaitu setan tidak tertipu. Benar, Tapi Adam tertipu dan tergoda. benar, iya. Tapi benihnya telah ada. Tepat. Baik. Kita akan menyaksikan laporan, kemudian kembali untuk melanjutkan studi. Wahyu Tuhan dalam nubuatan meluas ke masa yang akan datang sampai pada hari Tuhan karena Tuhan melampaui waktu dan pikirannya terhubung. Tuhan menghakimi bangsa-bangsa dengan penghakiman sementara, tetapi ada penghakiman terakhir bagi semua bangsa. Ini akan terjadi pada hari Tuhan yang akan datang, di mana semua bangsa dan segala bangsa akan berkumpul. Tuhanlah yang mengumpulkan mereka tanpa sepengetahuan mereka. Mereka berniat memerangi rakyat Israel. Tapi kenyataannya, Tuhan akan mempertemukan mereka untuk menimpa mereka dengan penghakiman di lembah keputusan atau lembah penghakiman, lembah Yosafat. Di sana Tuhan akan membinasakan mereka sesuai dengan nubuatan Nabi Mika. Saudara Yosef, Anda sebutkan apa yang dibicarakan bagian pertama, Raja Babel, dan secara implisit tentang setan, tapi bagian kedua berbicara tentang Asyur dan nubuatan melawan Asyur. Berikan gambaran tentang Asyur dan nubuatannya. Nubuatan yang datang ke sini, Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksud demikian akan terjadi dan seperti yang kurancang demikianlah akan terlaksana. Apa tujuan Tuhan? Aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeriku dan menginjak-injak mereka di atas gunungku. Mengapa? Karena kita membaca di kitab Yesaya pasal 10 bahwa ketika Tuhan menggunakan Asyur sebagai tongkat murkanya agar Tuhan mendisiplinkan umatnya melalui Asyur khususnya 10 suku, dan orang Asyur tidak bermaksud demikian tapi memahaminya dengan cara lain. Dia berkata, aku mengalahkan banyak kerajaan. Mengapa aku tidak mengalahkan Israel? Dalam kemenanganku atas kerajaan aku menang atas dewa-dewa mereka. Dan dalam hal apa dewa-dewa Israel berbeda dari dewa-dewa bangsa lain? Jadi dia menghina Tuhan sehingga Tuhan ingin menghancurkan kesombongan Raja Asyur. Oke. Secara historis, ketika Raja Asyur mengirimkan surat ancaman melalui Rabshakeh, Sanherib, Raja Sanherib dari Asyur mengutusnya, Rabshakeh memimpin pasukannya. Surat-surat ini bersabda, aku melakukan ini dan itu pada semua bangsa. Dan jangan berpikir bahwa Tuhanmu akan menyelamatkanmu. Tuhan mengirimkan pesan yang meyakinkan kepada Hizkia sambil berkata, anak darah itu putri Sion telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau, dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu, seolah Allah berfirman, aku tahu keangkuhanmu dan kesombonganmu. Jadi dua hal yang sangat serius terjadi. Pada suatu malam datanglah seorang malaikat dari Tuhan dan membunuh 185.000 tentara Sanherib. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa pagi-pagi sekali lihatlah mereka semua sudah mati. Dan Sanherib terpaksa kembali ke negerinya dengan rasa malu. Dan ketika dia sedang beribadah di rumah Tuhannya, anak-anaknya memukulnya dengan pedang. apakah ada indikasi di masa depan akan adanya Asyur yang lain? Kita melihat bangsa Asyur yang historis, tapi ada bangsa Asyur yang bersifat profetik. Dami bangsa Asyur juga mengumpulkan tak terhitung jumlahnya orang-orang yang kita baca dalam nubuatan, yaitu Raja Utara dalam kitab Daniel pasal yang ke-11. Dan kita membaca tentang dia sebagai orang bangsa Asyur. Misalnya dalam Yesaya pasal 30 dan 31 kita membaca lebih dari satu kali bahwa bangsa Asyur ini akan mencoba juga untuk menghancurkan bangsa Israel ini di masa depan. Dan lagi dia merupakan Tuhan mereka. Tetapi sekali lagi dalam satu malam seperti yang akan kita lihat ketika kita mencapai pasal 17. Bahwa dalam satu malam banyak negara akan mati sebagai akibat dari campur tangan Tuhan demi kepentingan umatnya.
Oke, mari kita selalu ingat bahwa meskipun musuh melawan umat Tuhan, mereka adalah tongkat Tuhan untuk mendisiplinkan umatnya dengan izin Tuhan. Dan ketika tongkat itu menjalankan peranannya, Tuhan mulai melaksanakan penghakiman bangsa-bangsa bukan Yahudi yang dipakainya untuk menghakimi umatnya. Benar. Kita akan menerima pertanyaan hadirin. Saya memiliki pertanyaan dari ayat 13, apa yang dimaksud dengan bintang-bintang Allah dan di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara? Kita perlu tahu apa yang dimaksud ungkapan-ungkapan ini. Binatang-binatang Allah adalah salah satu gelar malaikat. Kita memahami dari kitab Ayub pasal yang ke-38. Ketika berkata, pada waktu binatang-binatang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai, Ya. bintang timur dan putra fajar adalah salah satu gelar malaikat yang mempunyai pangkat tertinggi atau kedudukan yang tinggi. Karena kita tahu malaikat itu banyak pangkat dan derajatnya, ada penguasa dan otoritasnya dan sebagainya. Adapun bukit pertemuan adalah tempat di mana anak Tuhan atau para malaikat hadir untuk menyampaikan laporan mereka. Kita memahami ini dari kitab Ayub. Bahwa Tuhan hadir, maka anak-anak Tuhan datang menghadap Tuhan dan setan juga datang di antara mereka untuk menyampaikan laporan mereka kepada Tuhan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Di sini ketika dia berkata, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dia tidak ingin hanya menjadi salah satu malaikat agung, tapi dia ingin menjadi pemimpin tertinggi dari semua malaikat. Lalu dia berkata, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Dia tidak mau menyampaikan laporan kepada Tuhan, malah dia ingin menjadi orang yang kepadanya laporan disampaikan. Dan seperti yang saya sebutkan beberapa waktu yang lalu bahwa Absalom adalah gambaran setan. Karena Absalom tidak puas hanya menjadi salah satu anak raja yang menyampaikan laporan kepada meninggikan dirinya melebihi raja. Tapi dia ingin agar laporan diserahkan kepadanya. Ia berkata, lihat pernyataanmu. Baik dan benar, tapi tidak ada orang yang ditunjuk oleh raja untuk mendengarkanmu. Kemudian berkata, oh sekiranya aku adalah hakim di negeri ini dan aku akan mengatur segalanya sebagaimana mestinya. Oke, Saudara Yosef bagian ketiga dalam pasal ini mulai dari ayat ke-28. Setelah perkataan tentang Raja Babel dari ayat 1 sampai dengan 23, dan kata-kata tentang Asyur dari 24 sampai 27, ada perkataan tentang Filistin dan penghakiman terhadap Filistin. Apa yang dimaksud dengan pernyataan ini? Pernyataan ini kemungkinan besar tidak di masa lalu, namun akan terjadi kembali di masa depan. Ketika berkata, jangan bersukaria hai segera Filistin, karena walaupun gak ada orang yang memukul engkau sudah patah, jangan bersukacita karena tongkat yang memukulmu patah. Ini artinya Uzia. Jika kita melihat doa Tawarikh pasal yang ke-26, kita akan menemukannya di 2 Tawarikh 26, kata-kata tentang Uzia. Dan apa yang dia lakukan terhadap orang Filistin, katanya di ayat yang ke-6, maka majulah ia berperang melawan orang Filistin. Dan juga lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod. Dan lain-lain di wilayah orang Filistin. Jadi Uzia adalah sebuah tongkat menyerang orang Filistin. Uzia meninggal, jadi Tuhan berkata padanya, janganlah bersukaria hai segera Filistin, karena walaupun gak ada orang yang memukul engkau sudah patah, tapi dari keturunan ular itu akan keluar ular beludak sebagaimana orang Filistin dipertimbangkan. Uzia seekor ular dan mereka mengatakan bahwa sekarang dia telah mati. Tetapi dari keturunan ular itu akan keluar ular beludak dan anaknya akan menjadi ular naga terbang, jenis ular yang paling berbahaya. Dan yang dimaksud dengan gelar ini adalah Hizkia. Ketika kita membaca di kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 tentang apa itu Hizkia, dia adalah raja yang telah selesai dengan bangsa ini. Katanya dalam pasal 18 ayat yang ke-8, dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya. Maka matilah Uzia. Tetapi Hizkia berasal dari keturunan Uzia. Oke, dan inilah penghakiman terhadap Filistin yang terjadi dalam sejarah. Ya, secara historis. Oke, terima kasih Saudara Yosef. Kita telah di akhir episode. Mari rangkum bersama hadirin di studio. Adakah yang bisa memberikan kami gambaran tentang pembagian dari kitab Yesaya pasal yang ke-14? Ada 3 bagian. Bagian pertama adalah nubuatan melawan Raja Babel.
Bagian kedua adalah tentang bangsa Asyur, masa lalu, dan masa depannya. Dan bagian ketiga adalah penghakiman Tuhan atas Filistia. Oke. Ada kata-kata tentang Raja Babel. Siapakah Raja Babel yang dimaksud di dalam kata-kata ini? Raja Babel dalam kata-kata ini melambangkan seorang di akhir zaman bangsa yang kafir, yaitu binatang itu pemimpin politik yang akan muncul di bumi dan bagaimana dia akan menjadi jahat dan sombong serta berusaha meninggikan dirinya sendiri. Dan kita lihat di ayat yang ke-12 sampai 15, bagaimana dia melambangkan setan dan betapa buruknya nasibnya. Dan bagaimana dia terjatuh Dan akibat bagaimana dia kesombongan? terjatuh. Bagaimana Benar. Saudara Yosef? Benar. Adakah komentar tambahan? Setan lain jatuh dari surga dan bukan orang lain. Jadi, ayat-ayat ini berbicara tentang setan. Kristus berkata, dalam Lukas pasal yang ke-10, aku melihat setan jatuh seperti kilat dari surga Dan karena jatuh akibat kesombongan, dia menaburkan benih kesombongan pada manusia. pada setiap orang yang duduk di Ya. singgasana raja. Benar. Oke. Kita berbicara tentang Asyur dan Raja Asyur dan penghakiman Tuhan atas Asyur. Siapa Raja Asyur? Raja Asyur adalah Sanherib yang mengirimkan surat ancaman kepada umat Tuhan melalui seorang bernama Rabsyake. Tuhan telah memakai dia untuk membinasakan bangsa-bangsa dan dewa-dewa mereka. Namun ia jadi sombong karena mengira ia telah berhasil mengalahkan dewa-dewa yang bukan Yahudi. Ia juga dapat mengalahkan raja-raja Allah Israel. Pemirsa terkasih, kita tahu di episode ini bahwa Tuhan mempunyai penghakiman yang harus dilaksanakan atas semua orang bukan Yahudi yang mengganggu umatnya. Tuhan memakai bangsa-bangsa bukan Yahudi untuk mendisiplinkan umatnya seolah bangsa kafir adalah tongkat disiplin. Tetapi orang-orang bukan Yahudi ini, misalnya orang Asyur, berpikir bahwa dialah yang mempunyai semua wewenang untuk melakukan apapun yang diinginkan di negara-negara dan lupa bahwa Tuhan memberinya wewenang ini untuk jangka waktu singkat dan untuk tujuan tertentu. Setiap orang yang menerima otoritas dari Tuhan mempunyai tanggung jawab. Setiap orang yang menerima tanggung jawab dari Tuhan, suatu hari nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas tanggung jawabnya ini. Jadi jika Anda memimpin, ketahuilah bahwa Anda diutus oleh Tuhan untuk mencapai tujuan yang ada di dalam hati Tuhan sendiri. Anda adalah hamba Tuhan untuk selamanya. Bisa dikatakan begitu. Dan Anda harus bertanya kepada Tuhan setiap hari di dalam doa-doa Anda, ya Tuhan, apakah aku melakukan kehendak-Mu atau tidak? Dan saya ingin katakan bahwa satu-satunya cara yang menjamin Anda tidak akan diadili ketika bangsa-bangsa dan pemimpin-pemimpin ini diadili adalah berlindung dari penghakiman ini dalam pekerjaan Kristus di kayu salib. Pekerjaan Kristus di kayu salib membebaskan Anda dari penghakiman. Siapapun yang percaya kepada Kristus tidak akan masuk ke dalam penghakiman, melainkan sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.